Kita akan sama-sama kembali berkisah tentang bagaimana dahulu tanah suci Palestina direbut oleh pasukan salib. Tentu kita juga telah mengetahui bahwa pada beberapa waktu belakangan ini tanah suci Palestina diserang kembali, ya, khususnya di wilayah Gaza dan sekitarnya oleh musuh-musuh Islam, oleh para kaum Zionis Yahudi yang mereka mengklaim ini dia, ya. Mereka mengklaim bahwa mereka melakukan hal itu karena mereka telah mendapatkan janji suci, asik janji suci, ya. Nah, janji suci katanya dari Tuhan, katanya begitu. Bahwa menurut mereka tanah suci Palestina itu memang adalah tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan untuk mereka. Sehingga mereka merasa bahwa diri mereka itu adalah the rightful owner, katanya begitu, ya. Nah, mereka adalah orang-orang atau kaum yang secara sah memiliki tanah suci Palestina. Sehingga siapa saja harus minggat dari tanah itu, baik secara sukarela maupun terpaksa. Wah, ini dia, ya. Jadi memang mereka mengklaim berdasarkan sesuatu yang memang sudah banyak diulas dan dijelaskan oleh para cendekiawan baik muslim maupun non muslim, ya, tentang seperti apa itu status tanah Palestina itu. Nah, jadi memang mereka itu sebenarnya hanya mengklaim saja, hanya berdasarkan kabar-kabar yang mereka sangka adalah sesuatu yang benar-benar berasal dari Tuhan, kata mereka begitu. Padahal itu hanya persangkaan mereka saja. Nah, ternyata ini dia poin yang akan kita tuturkan pada malam hari ini, pada story kita malam hari ini. Ternyata dulu pun, ya, dulu pun pasukan salib ketika menyerang tanah suci Palestina juga berdasarkan kepada hoax atau kepada klaim dan kebohongan belaka, ya. Berarti mirip-mirip ya apa yang terjadi dahulu dengan yang terjadi sekarang-sekarang ini. Ya bisa dibilang mirip-mirip lah, ya. Kaum Zionis Yahudi menyatakan bahwa mereka itu berdasarkan janji dari Tuhannya padahal sebenarnya itu hanya klaim semata. Dulu pasukan salib juga merebut tanah suci Palestina dari tangan kaum muslimin itu hanya berdasarkan klaim semata, hanya berdasarkan ujaran-ujaran kebencian dan hoax semata. Nah, seperti apa kisahnya? Ini dia kawan sekalian, ya. Nah, sehingga tema kita pada malam hari ini adalah jatuhnya Yerusalem ke tangan pasukan salib. Invasi pasukan salib atas tanah suci Palestina, ya. Perang salib adalah salah satu serial perang terpanjang dalam sejarah abad pertengahan. Tentu kita mengetahui bahwa perang salib adalah upaya yang dilakukan pasukan salib dalam merebut tanah suci Palestina. Orang Barat menyebutnya Jerusalem dari tangan kaum muslimin. Padahal sebenarnya bukan cuma itu. Perang salib juga diarahkan ke tempat-tempat lainnya, bahkan termasuk di dalam wilayah Kristendom sendiri. Perang ini pun bukan hanya menjadikan kaum muslimin sebagai sasaran, tetapi juga kaum Yahudi dan juga kalangan Kristen sendiri yang berbeda aliran dengan Kristen Latin di Roma. Perang ini timbul dan tenggelam dalam periode ratusan tahun dan mungkin saja spiritnya masih ada sampai sekarang. Kisah kali ini akan menuturkan pada kita bagaimana terjadinya perang salib pertama yang pecah dari tahun 1096 hingga tahun 1099 Masehi. Salah satu figur sentral dalam peristiwa perang salib pertama adalah seorang paus bernama Odo de Lagery yang bergelar Paus Urbanus II. Pada tanggal 27 November 1095 dalam sebuah konferensi di kota Clermont, Prancis, Paus Urbanus menyampaikan sebuah khotbah yang pengaruhnya melintasi zaman dan peradaban. Khotbah inilah yang membuatnya dinobatkan sebagai salah satu orang paling berpengaruh dalam sejarah manusia di urutan ke-51 dalam buku 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah karya Michael H. Hart. Kalau melihat betapa dahsyatnya perang salib serta betapa lama dan betapa luas jangkauannya, jelas bahwa khotbah Paus Urbanus sangatlah berpengaruh.
Khotbah ini berhasil menggerakkan ribuan orang untuk rela melakukan perjalanan yang sangat jauh, mengorbankan harta dan bahkan nyawa sepanjang ratusan tahun lamanya. Di hadapan para petani, rakyat jelata, kesatria, pendeta, dan para bangsawan, seperti dikutip dari buku The First Crusade karya Thomas S. Bridge, Paus Urbanus menyampaikan, "A race absolutely alien to God has invaded the land of Christians, has reduced the people with sword, rapine, and flame. These men have destroyed the altars, polluted by their foul practices. Sorry, batuk. They have Nah, and 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 they cut open the navels of those whom they choose to torment with loathsome deaths, tear out their most vital organs and tie them to a stake, drag them around and flog them, before killing them as they lie prone on the ground with all their entrails out." Wah, what shall I say of the appalling violation of woman, of which it is more evil to speak than to keep silent? On whom, therefore, does the task lie of avenging this, of redeeming this situation, if not on you, upon whom above all nations God has bestowed outstanding glory in arms, magnitude of heart, litheness of body, and strength to humble anyone who resists you. Ya, bahasa Inggris ya kan. Tapi kira-kira itulah yang diungkapkan oleh Paus Urbanus ketika dia berkhotbah di Konsili Clermont. Ya, jadi namanya Konsili Clermont karena memang sidang atau konsili atau konferensi ini digelar di sebuah kota di Perancis namanya Clermont. Apa saja sih yang dia ungkapkan oleh Paus Urbanus pada pidato yang sangat menggugah tadi? Ternyata isinya adalah hal-hal yang sangat mengerikan, seperti misalnya dia menyebutkan bahwa orang Islam mengotori altar-altar di gereja di Yerusalem gitu-gitu. Orang Islam membunuhi orang Nasrani misalnya. Orang Islam melakukan berbagai perbuatan keji, ya. Seperti misalnya di sini disebutkan, they have circumcised the Christians. Mereka telah menyunat katanya. Mereka telah menyunat orang-orang Nasrani. Kan begitu. Ya. Nah, bahkan di sini disebutkan organ-organ vitalnya dikeluarkan, dipancang pada stake ya, pada tiang-tiang pancang. Oh, luar biasa. Ya, padahal ini jelas adalah sekedar propaganda belaka ya. Pidato ini jelas saja menyulut kebencian terhadap umat Islam sehingga mendorong orang-orang Eropa untuk bergerak ke Palestina demi memenuhi seruan Paus Urbanus. Padahal Thomas S. Bridge sendiri menjelaskan bahwa apa yang disampaikan Paus itu hanyalah propaganda. Thomas S. Bridge menyatakan, "The image of Muslims as brutal oppressors conjured by Pope Urban was pure propaganda. If anything, Islam had proved over the preceding centuries to be more tolerant of other religions than Catholic Christendom." Tuh kata Thomas S. Bridge ya. Yang artinya image bahwa Muslim itu adalah penjajah yang brutal yang disampaikan oleh Paus Urbanus murni hanyalah propaganda. Kalaupun memang begitu, Islam telah membuktikan pada abad-abad yang lalu, abad-abad yang sebelumnya, bahwa Islam itu lebih toleran daripada agama-agama lain, termasuk agama Katolik Kristendom sendiri. Tuh, siapa yang bilang gitu? Salah seorang sejarawan abad pertengahan dan salah seorang ahli sejarah perang salib di barat namanya Thomas S. Bridge. Ya, kawan-kawan bisa temukan bukunya Thomas S. Bridge ini. Kalau misalnya pesan buku itu juga bisa jadi promo ya. Misalnya pesan di Amazon karena memang belum diterjemahkan ya, belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu salah satu judul bukunya itu adalah The Crusade. Nah, jadi di buku itu Thomas S. Bridge menjelaskan bahwa perang salib yang digerakkan oleh Gereja Katolik, oleh Vatikan ya, pada abad pertengahan
kira-kira tahun 1095, itu murni hanya karena propaganda. Tuh. Hanya karena propaganda, hanya karena berita-berita bohong belaka. Sebab, nah inilah ya analisa dari salah seorang sejarawan barat sendiri. Sebab sebenarnya kaum muslimin yang menguasai tanah suci Palestina, yang menguasai Yerusalem itu sangat toleran kepada semua pemeluk agama. Masya Allah ya. Memang ada banyak hal yang menggerakkan orang Eropa untuk bergabung dengan pasukan salib dan berangkat ke tanah suci Palestina. Umumnya tentu saja karena faktor agama. Ada yang ingin menebus dosa dan melakukan ziarah ke kota suci. Sebab di Palestina juga banyak tempat suci yang disakralkan oleh umat Kristen. Para kesatria dan bangsawan umumnya berangkat ke Palestina karena tergiur dengan peluang mendapatkan wilayah kekuasaan dan harta benda. Seruan untuk bergabung dalam pasukan salib di Clermont disambut dengan antusias dan gegap gempita. Kerumunan itu bersorak dan orang pertama yang menyambut seruan itu adalah seorang pendeta bernama Ademar yang kemudian dikenal sebagai Ademar Lepui. Dia naik ke atas panggung lalu membuat lambang salib dengan kain dan menempelkannya di bajunya. Khalayak pun bersorak Deus vult, yang artinya Tuhan menghendaki. God wills it. Nah, kalau misalnya pernah nonton film Kingdom of Heaven, nah di situ tuh ada adegan pasukan salib sedang meneriakkan pekik God wills it, ya Tuhan menghendaki itu. Salah satu pekik dan seruan yang sangat terkenal pada masa perang salib. Seruan Paus Urbanus tersebar dengan cepat ke berbagai wilayah Eropa dan disambut dengan gegap gempita. Paus mencanangkan bahwa pasukan salib pertama secara resmi akan diberangkatkan ke Palestina pada tahun berikutnya di tanggal 15 Agustus 1096. Nah, pidato di Clermont November 1095. Nah, seruan perang salib kemudian tersebar kemana-mana, dilakukan mobilisasi pasukan, ya, dilakukan berbagai khotbah ke berbagai negeri untuk menggalang baik itu dana, kekuatan tempur, persenjataan, dan apa saja untuk digerakkan merebut tanah suci Palestina dari kaum muslimin. Targetnya setahun kemudian, kira-kira di tanggal 15 Agustus 1096, akan diberangkatkan pasukan salib resmi oleh kepausan, ya, oleh Paus Urbanus kedua. Para pendeta pun dengan semangat menyerukan kepada setiap jemaatnya untuk bergabung dalam perang salib. Salah seorang pendeta yang paling semangat adalah Peter si Pertapa. Nah, kalau dalam sebutan orang barat, Peter the Hermit, Peter si Pertapa. Dia memiliki karisma yang luar biasa dalam berpidato dan berhasil mempengaruhi banyak orang secara luas. Bahkan ada yang menyatakan bahwa sebenarnya yang lebih berpengaruh dalam menggelorakan perang salib itu adalah Peter si Pertapa ini. Secara tidak resmi, Peter si Pertapa berhasil menghimpun ribuan orang untuk berangkat ke tanah suci Palestina. Para sejarawan memperkirakan angka sampai puluhan ribu orang. Pada tanggal 12 April 1096, Peter si Pertapa dan pasukannya berkumpul di Cologne, Jerman. Mereka masih menunggu di sana untuk menghimpun pasukan yang lebih besar lagi. Pasukan Peter si Pertapa memang sangat banyak, hanya saja mayoritasnya adalah rakyat jelata dan petani yang tidak memiliki ketangkasan tempur sama sekali. Mereka juga tidak memiliki kedisiplinan militer, tidak bisa membaca, dan bahkan sama sekali tidak tahu di mana tempat yang akan mereka tuju. Bisa dibayangkan apa jadinya sebuah pasukan tempur kalau prajuritnya orang-orang seperti ini. Tetapi karena keyakinan dan semangat mereka sedemikian tinggi, semua realitas itu tidak mereka pikirkan. Di tengah-tengah pasukan rakyat jelata itu ada juga sebagian kecil kesatria yang dianggap menjadi komandan, yang diangkat menjadi komandan. Salah satu yang paling menonjol adalah seorang kesatria bernama Walter Sanzavoa. Nah, pada tanggal 20 April 1096, pasukan Peter si Pertapa meninggalkan Kolon menuju Yerusalem. Nah, jadi memang ini adalah pasukan yang berangkat duluan, ya.
Kalau pasukan resmi kepausan tadi rencananya akan berangkat bulan Agustus 1096. Nah, pasukan Peter Si Pertapa ini adalah pasukan tidak resmi. Jadi memang dia berinisiatif sendiri gitu. Dia punya inisiatif sendiri untuk berangkat mengikuti seruan dari kepausan. Dan ternyata dia berhasil menggalang kekuatan baik berupa prajurit maupun persenjataan maupun logistik lebih cepat. Yaitu pada bulan April 1096 pasukan Peter Si Pertapa ini berangkat lebih dulu. Nah, pada tanggal 20 April 1096, pasukan Peter Si Pertapa meninggalkan Kolon menuju Yerusalem. Iring-iringan pasukan sebanyak itu menjadi sebuah pemandangan epik yang mengharukan, bahkan membuat orang-orang yang menyaksikannya berurai air mata. Kira-kira 2 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 2 Juli 1096, pasukan Peter Si Pertapa tiba di kota Nis, Serbia. Namun mereka meninggalkan jejak-jejak kehancuran dan perampasan di sepanjang perjalanan mereka. Sebelum tiba di Nis, pasukan Peter Si Pertapa melakukan berbagai perampokan dan penjarahan di Hungaria. Sampai-sampai Raja Hungaria pada waktu itu yang bernama Raja Koloman harus memimpin pasukan dan rakyatnya untuk memerangi pasukan salib ini dan mengusir mereka dari Hungaria. Ya, belum-belum aja udah mendatangkan kekacauan ya. Penjarahan dan perampokan itu memang harus mereka lakukan sebab pasukan Peter Si Pertapa menghadapi ancaman kelaparan ini dia. Sejak awal karena kebanyakan mereka adalah para petani miskin yang tidak memiliki dukungan dana dan logistik yang besar, ketersediaan perbekalan mereka menjadi rawan. Pada tanggal 12 Juli 1096, pasukan Peter Si Pertapa tiba di Sofia, ibu kota Bulgaria, ya, bulan Juli tadi. April, Mei, Juni, Juli. Nah, pada bulan Juli ya, pasukan Peter Si Pertapa tiba di Sofia, ibu kota Bulgaria. Nah, di sana pada akhirnya mereka bertemu dengan pemandu mereka yang berasal dari Konstantinopel. Bersama pemandu itulah mereka akan meneruskan perjalanan menuju kota legendaris itu. Beberapa pekan kemudian, tepatnya pada tanggal 1 Agustus 1096, pasukan Peter Si Pertapa tiba di hadapan tembok kota Konstantinopel. Jadi bulan Agustus 1096 baru tiba di Konstantinopel. Seperti biasa, di pedesaan di sekitar tembok itu, pasukan Peter Si Pertapa memunculkan kekacauan dan penjarahan. Kaisar Bizantium ketika itu, Kaisar Alexios I Komnenos, benar-benar tidak menyangka bahwa permintaan bantuan yang dikirimkannya kepada Paus Urbanus bisa sebanyak ini dan malah menimbulkan kekacauan di wilayahnya. Akhirnya pada tanggal 6 Agustus 1096, cepat-cepat Kaisar Alexios menyeberangkan pasukan dari Eropa Barat itu melintasi Selat Bosporus menuju daratan Anatolia. Selain pasukan salib yang dikomando oleh Peter Si Pertapa, masih banyak lagi pasukan salib yang dipimpin oleh para komandan lainnya. Mereka bergerak bukan hanya untuk tujuan yang telah dicanangkan oleh kepausan, tetapi juga untuk tujuan mereka sendiri. Salah satunya adalah memusnahkan kaum Yahudi yang ketika itu juga dipandang sebagai musuh orang Kristen. Misalnya pada bulan Mei 1096, pasukan salib yang dipimpin oleh Emiko dari Fronheim melakukan pemusnahan terhadap kaum Yahudi di kota Speyer dan Worms, keduanya di Jerman. Selain itu, Emiko dari Fronheim dan beberapa pasukan tidak resmi lainnya yang berasal dari Swabia memusnahkan kaum Yahudi di Mainz. Peristiwa ini dalam sejarah dikenal sebagai pembantaian Rhineland. Sampai-sampai ada sejarawan menyatakan bahwa ini adalah peristiwa Holocaust pertama, ya, yaitu peristiwa pemusnahan kaum Yahudi. Ya. Jadi memang bukan cuma orang Islam saja yang dianiaya ya oleh pasukan salib ketika perang salib terjadi, melainkan orang Yahudi juga menjadi korban pemusnahan tersebut. Nah, kira-kira pada akhir Agustus 1096, pasukan Peter Si Pertapa tiba di daratan Anatolia. Pada saat itu pula lah beberapa pasukan lainnya yang berangkat sendiri-sendiri dari Eropa Barat menggabungkan diri.
Sehingga jumlah pasukan itu menjadi lebih banyak. Tetapi justru momen ini menjadi titik saat Peter si Pertapa kehilangan kendali atas pasukannya. Peristiwa ini memperlihatkan apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 14 yang artinya permusuhan antara sesama mereka sangatlah hebat. Kamu kira mereka itu bersatu padu, padahal hati mereka terpecah belah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. Nah, jangan kita berpikir mereka itu seolah-olah kuat bersatu padu. Padahal di tengah-tengah mereka sendiri terjadi banyak sekali konflik. Kira-kira pada bulan September 1096, tibalah pasukan salib gabungan itu di kota Nikomedia. Saat ini adalah kota Izmit di Turki. Ya, dulu namanya Nikomedia, sekarang namanya kota Izmit. Saat itu terjadilah perpecahan yang tajam antara pasukan salib yang berasal dari Jerman, Prancis, dan Italia. Pasukan ini kemudian terpecah menjadi dua kelompok. Pasukan Italia dan Jerman di satu pihak dengan pasukan Prancis di pihak lain. Pasukan Italia dan Jerman dipimpin seorang komandan bernama Reynaud. Dan pasukan Prancis dipimpin Geoffrey Burel. Udah pecah dah ya. Peter si Pertapa sendiri kehilangan kepemimpinannya. Dan dia pun balik lagi ke Konstantinopel. Pasukan Prancis yang dipimpin Geoffrey Burel bergerak menuju kota Nisea. Yang ketika itu adalah ibu kota Turki Seljuk. Mereka tiba di pinggiran kota itu dan menjarah desa-desa di sekitarnya. Tak mau kalah, pasukan Jerman dan Italia yang dipimpin Reynaud menyerbu sebuah kastil bernama Serigordos milik Turki Seljuk yang berjarak kira-kira 5 km dari Nisea. Mereka mengepung kastil itu dan berhasil merebutnya. Mereka menjadikan kastil itu sebagai basis pertahanan mereka. Tidak tinggal diam, Sultan Kilij Arslan dari Turki Seljuk mengerahkan pasukannya untuk mengepung kedudukan pasukan salib di Serigordos. Pasukan muslim memutus suplai menuju ke dalam benteng sehingga membuat pasukan salib kehausan dan terpaksa harus minum darah keledai dan air seni mereka sendiri. Pasukan muslim pun berhasil memberantas pasukan salib dan merebut kembali Kastil Serigordos. Pasukan Prancis yang dipimpin Geoffrey Burel mendirikan kemah di sekitar kota Nisea. Mereka berencana hendak mengepung dan merebut kota itu. Dua orang mata-mata Turki Seljuk kemudian menyusup ke dalam pasukan Prancis itu dan menghembuskan kabar bahwa pasukan Italia dan Jerman telah berhasil merebut Nisea dari tangan kaum muslimin. Dihembuskanlah propaganda hitam, black campaign. Nah, bahwa seolah-olah pasukan Prancis berhasil merebut Nisea. Karena kemudian mereka mendapatkan kabar palsu tersebut, mereka merasa senang tentu saja ya. Suasananya euforia, asik. Suasana euforia pun bangkit di tengah-tengah pasukan Prancis dan mereka terdorong untuk cepat-cepat berangkat memasuki Nisea yang katanya telah dikuasai pasukan Italia dan Jerman. Dalam suasana seperti itu, mereka menjadi lengah dan kewaspadaan mereka menurun drastis. Geoffrey Burel memimpin pasukannya bergerak menuju Nisea. Dalam perjalanan menuju Nisea, mereka melintasi sebuah lembah sempit yang ditumbuhi pepohonan. Tak jauh dari desa Drakon, dan di sanalah mereka akan menemui kehancuran mereka. Tanpa mereka sadari, pasukan Muslim telah bersembunyi untuk menyergap mereka di sana. Kondisi lembah yang sempit dan rimbun itu adalah tempat yang tepat untuk menghancurkan pasukan salib. Gerak mereka akan terbatas dan mereka pun akan sulit melarikan diri. Kalau mereka diserang pun, mereka akan sulit melancarkan perlawanan. Pasukan muslimin bersembunyi di balik batang-batang pepohonan dan semak-semak. Ada pula yang menunggu di tepian lembah. Pada saat yang tepat, mereka menyerang pasukan salib secara mendadak. Pasukan salib pun, walau jumlahnya lebih banyak, berhasil dikalahkan oleh pasukan muslim. Itulah akhir dari pasukan salib petani yang mengawali perang salib pertama. Nah, jadi memang ini gelombang pertama ya.
Mereka berangkat duluan dan mereka juga tercerai-berai duluan. Jadi belum sempat tiba ya di tanah suci Palestina, belum sempat tiba di Yerusalem ini pasukan salib petani ini yang kemudian disebut sebagai pasukan salib petani atau pasukan salib rakyat. Ya. Nah, mereka udah hancur lebur, hancur-hancuran. Sekarang ini adalah gerak atau gelombang kontingen kedua ya yang kemudian menyusul. Kalau pasukan salib yang lalu disebut pasukan salib petani atau pasukan salib jelata, pasukan salib kali ini sering disebut para sejarawan sebagai pasukan salib pangeran. Ya. Karena ia terdiri dari para kesatria terlatih dan dipimpin oleh para pangeran dari negeri-negeri di sekitar Eropa Barat. Beberapa pangeran pemimpin pasukan salib yang paling menonjol adalah Bohemund de Taranto dan keponakannya Tancred de Hauteville. Nah, Bohemond de Taranto sama Tancred de Hauteville ini adalah paman dan keponakan ya. Bohemond adalah bangsawan dari Calabria, sekarang Italia Tengah, dan putra dari penguasa Calabria bernama Robert Guiscard. Sementara Tancred adalah putra dari Odo the Good Marquis dan Emma de Hauteville. Ibunya Tancred, Emma de Hauteville, adalah adik perempuan Bohemond. Nah, jadi dari garis perempuan ya. Nah, paman dan keponakan itu Bohemond sama Tancred. Nah, karena Bohemond ini punya adiknya Bohemond, ibunya si Tancred ya. Ketika mendengar kabar tentang seruan perang salib, Bohemond segera menyambut seruan itu. Karen Armstrong menuturkan bahwa ketika itu Bohemond sudah cukup tua, tetapi dia masih terlihat tampan dan bugar. Nah, pangeran berikutnya adalah kakak beradik Godfrey de Bouillon dan Baldwin de Bouillon. Ini memang nama-namanya agak-agak susah nyebutnya dan agak-agak gimana. Namanya susah disebutin. Nah, berikutnya adalah Godfrey de Bouillon dan adiknya Baldwin de Bouillon ya. Kenapa kok ada de? Ya itu karena tempat asalnya dari situ. Jadi Godfrey de Bouillon ini adalah nama salah satu salah satu kota begitu ya, salah satu kota yang si Godfrey ini menjadi pangeran di kota itu. Begitu juga adiknya Baldwin yang juga menjadi pangeran di kota Bolon, makanya disebut Baldwin de Bolon, Godfrey de Bouillon. Memang orang-orang dulu kan kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya orang Eropa zaman dulu ya disebut namanya itu sama kota tempat dia berasal gitu atau kota tempat dia dilahirkan gitu ya. Nah, kedua pangeran ini berasal dari Prancis Utara. Godfrey adalah seorang pria yang cukup saleh tetapi agak bodoh katanya ya. Dia pernah ditugaskan sebagai ASN di kerajaan Prancis. ASN itu adalah aparatur sipil negara kerajaan Prancis. Tetapi dia kacau dalam melaksanakan tugasnya. Karena dorongan kesalehan dalam dirinya, Godfrey menggadaikan harta kekayaannya untuk membiayai perjalanannya dan pasukannya dalam perang salib. Sementara Baldwin agak bengal dan kurang saleh, tetapi memiliki kecerdasan yang lebih tinggi, bahkan agak licik. Dia pandai membaca peluang sebagaimana nanti akan kita kisahkan. Jadi memang bertolak belakang ini ya, walaupun adik kakak ya. Godfrey sama Baldwin ini bertolak belakang karakteristiknya. Pangeran selanjutnya bernama Robert Curthose, penguasa Normandia. Dia adalah putra Raja William Sang Penakluk atau William the Conqueror. Ya. Jadi memang di dunia itu bukan cuma Sultan Muhammad Al-Fatih atau Sultan Muhammad Sang Penakluk saja yang gelarnya Sang Penakluk ya. Nah, Raja William Sang Penakluk juga ada. Gitu. Dia adalah putra Raja William Sang Penakluk dan saudara dari dua orang Raja Inggris, yaitu Raja William Rufus dan Raja Henry II. Robert Curthose juga menggadaikan tanah-tanahnya di Normandia kepada saudaranya yang raja itu untuk membiayai perjalanannya dalam perang salib. Jadi memang kan biaya perjalanan dalam perang salib itu mahal
Ya, emang buat kudanya, buat logistiknya gitu kan, buat makanan, minuman, belum lagi buat pelayan-pelayannya, buat persenjataannya segala-galanya itu mahal itu ya. Makanya ini aja pangeran-pangeran sampai gade sono, gade sini, jual sono, jual sini untuk jadi biaya. Ya, untuk memenuhi biaya dari perang salib tersebut. Selanjutnya adalah seorang pangeran bernama Raymond keempat, bangsawan dari Toulouse, salah satu kota di Prancis ya. Raymond keempat, Count Toulouse. Dia adalah pemimpin perang salib yang paling tua dan paling kaya di antara semua pangeran yang memimpin perang itu. Dia membawa sebuah pasukan yang sangat besar dan dia berangkat membawa istrinya yang bernama Elvira dan anaknya yang masih kecil. Dan anaknya itu akan meninggal nanti dalam perjalanan ya. Wakil kepausan Uskup Ademar Lepuy nanti pun akan berangkat ke Yerusalem bersama pasukan yang dipimpin oleh Raymond keempat ini. Beberapa komandan lainnya adalah Hugh de Vermandois, Robert Flanders, dan lain-lain. Nah, seperti telah dicanangkan oleh Paus Urbanus II, pasukan salib yang dipimpin oleh para pangeran ini berangkat ke timur pada tanggal 15 Agustus 1096 pada hari raya kenaikan Perawan Maria. Nah, jadi memang target keberangkatan yang telah dicanangkan oleh Paus Urbanus II ternyata tercapai juga gitu ya pada tanggal 15 Agustus 1096 dan ini adalah pasukan resmi dari kepausan. Pasukan-pasukan tadi berangkat secara terpisah-pisah dari negeri mereka masing-masing dan titik kumpul mereka adalah Konstantinopel. Tidak seperti perjalanan pasukan salib sebelum. Perjalanan pasukan salib kali ini tidak mengalami banyak insiden berarti. Karena mereka didanai dengan lebih baik dan memiliki persediaan logistik yang lebih memadai. Diambil itu perlu menjarah atau merampok desa-desa yang mereka lewati. Ya, jadi bisa dibilang mereka ini memiliki apa namanya? Memiliki kualitas yang lebih bagus gitu ya. Memiliki kualitas yang lebih bagus karena memang mereka membawa pasukan-pasukan tempur para kesatria yang memiliki kedisiplinan militer yang tinggi gitu. Ya, mereka memiliki kedisiplinan militer yang tinggi, persenjataan yang lebih bagus dengan kondisi logistik yang juga lebih bagus ya. Berkudanya bagus gitu kan. Kemudian mental prajuritnya sudah ditempa. Nggak kayak pasukan salib rakyat ya, nggak kayak pasukan salib petani sebelumnya yang mereka itu kebanyakan rakyat jelata. Kebanyakan rakyat jelata nggak bisa baca ya, bahkan letak Yerusalem di mana juga nggak tahu gitu. Mereka juga tidak membawa perbekalan yang cukup. Nah, makanya kemudian ketika pasukan salib yang resmi ya, pasukan salib pangeran ini berangkat, tidak terjadi insiden-insiden berarti seperti adanya penjarahan, ya kan, penyerangan desa-desa. Enggak terjadi tuh, ya enggak terjadi. Relatif aman, relatif lancar. Mereka melewati Hungaria, ya, karena memang pasukan salib itu ada yang melewati jalan darat seperti Godfrey, Baldwin. Nah, itu dia sama pasukannya lewat jalan darat. Nah, lewatin jalan darat berarti kalau misalnya dari Prancis, nah mereka terus bergerak ke arah timur. Ya, lewatin Jerman, lewatin Hungaria, kan? Lewatin Austria, lewatin Polandia ke sono terus ke selatan ya, ke timur terus ke selatan. Kemudian tibalah di Konstantinopel titik kumpulnya. Nah, Bohemond sama Tancred misalnya mereka berangkat lewat laut, naik kapal. Makanya kemudian pasukannya ini bergerak berlayar dari wilayah pesisir selatan Italia untuk kemudian berlayar ke Laut Mediterania Timur. Nah, lalu berhentinya di Selat Bosporus, Laut Marmara gitu-gitu ya. Nah, ketemunya di mana? Di Konstantinopel juga. Namanya titik kumpulnya di Konstantinopel.
Gitu. Nah, tetapi ketika pasukan Godfrey de Bouillon melewati Hungaria, Raja Koloman dari Hungaria mengambil kebijakan waspada. Dia tidak mengizinkan pasukan Godfrey masuk Hungaria karena khawatir peristiwa yang lalu terulang kembali, yakni desa-desa Hungaria dijarah oleh pasukan salib. Karena dulu Raja Koloman masih ingat bahwa pasukan salib sebelumnya, yaitu pasukan salib petani, menjarah desa-desa di Hungaria. Makanya sekarang ketika datang lagi pasukan salib yang ini, dia jadi curiga. Ntar bikin kacau lagi di wilayah saya gitu kan. Nah, makanya kemudian pasukan salib Raja Koloman dari Hungaria lebih waspada. Nah, tetapi kan pasukan salib tetap maksa juga mau lewat, ya namanya juga harus lewatin Hungaria kan. Nah, lalu apa yang terjadi? Akhirnya dibuatlah ya. Nah, makanya kemudian dia tidak mengizinkan pasukan Godfrey masuk Hungaria karena khawatir peristiwa yang lalu terulang kembali, yakni desa-desa Hungaria dijarah oleh pasukan salib. Tetapi Godfrey bersikeras untuk membawa pasukannya melewati Hungaria dan berjanji bahwa pasukannya tidak akan menyebabkan kekacauan di Hungaria. Raja Koloman tidak percaya. Akhirnya dibuatlah penyelesaian. Raja Koloman meminta Baldwin, adik Godfrey, sebagai sandera. Kalau pasukan Godfrey mengacau di Hungaria, Baldwin akan dieksekusi. Gitu ya. Saya sandera dulu nih adiknya. Kalau kamu pasukan salib bikin kekacauan, ini adiknya dieksekusi ya. Gitu ya. Akhirnya pasukan Godfrey melintasi Hungaria tanpa menimbulkan kekacauan dan Baldwin pun dikembalikan. Pasukan salib pun melanjutkan perjalanan. Pada bulan November 1096, setelah menempuh perjalanan panjang, pasukan salib pun tiba di sekitar tembok Konstantinopel. Pasukan yang pertama tiba adalah pasukan Hugh de Vermandois. Lalu disusul pasukan Godfrey, Raymond, dan Bohemond. Mereka menunggu kedatangan pasukan-pasukan lainnya di Konstantinopel sampai bulan April 1097. Nah, tiba di November 1096 di Konstantinopel, mereka nunggu di situ untuk kedatangan pasukan-pasukan lainnya sampai bulan April 1097. Nah, berapa bulan? November 1096, Desember 1097, Januari, Februari, Maret, April. 6 bulan ya, menunggu 6 bulan sampai April 1097. Lama juga ya. Kaisar Alexios pertama, Komnenos, membuat persiapan yang lebih baik untuk menerima kedatangan berbagai kontingen pasukan salib itu. Dia menuntut agar seluruh pasukan salib menyatakan sumpah setia kepadanya. Sebab mereka sedang berada di ibu kotanya dan berada di wilayah kekuasaannya. Jika pasukan salib mau menyatakan sumpah setia, Kaisar Alexios bersedia memberikan segala jenis bantuan dan informasi untuk memudahkan perjalanan mereka menuju Yerusalem. Kaisar Alexios pun meminta bahwa wilayah manapun yang nanti berhasil direbut dari Turki Seljuk agar dikembalikan kepadanya. Nah ya, ada satu tuntutan, saya bantuin deh. Tapi ntar kalau berhasil merebut wilayah mana aja, pada hakikatnya itu adalah wilayahnya Kekaisaran Bizantium yang beribu kota di Konstantinopel. Makanya kalau berhasil merebut wilayah mana saja, serahkan wilayah itu kepada Kaisar Alexios. Gitu tuntutan dari Kaisar Alexios ya. Semua tuntutan Kaisar Alexios ini ditolak oleh pasukan salib. Mereka tidak sudi tunduk kepada kaisar yang beragama Kristen Ortodoks. Nah ini ya, sebab memang ada perbedaan. Walaupun sama-sama Kristen, pasukan salib kebanyakan beragama Katolik, Kristen Katolik. Sementara Kaisar Alexios dan penduduk dari Kekaisaran Bizantium ya, prajuritnya juga, itu kebanyakan adalah Kristen Ortodoks. Beda itu dua Kristen itu ya. Apalagi dengan tuntutan bahwa semua wilayah yang direbut pasukan salib wajib dikembalikan kepada sang kaisar. Hal ini membuat pasukan salib merasa gue ngerebut wilayah ini dengan mempertaruhkan nyawa,
Lah enak aja harus dikembalikan sama dia. Gitu kira-kira ya. Saya yang nyabungnya Hawa gitu. Saya yang mempertaruhkan jiwa dan raga merebut wilayah ini. Lah enak-enakan diserahin sama situ. Ya begitu. Tetapi Kaisar Alexios tetap bersikeras dengan tuntutannya itu. Sebab dia merasa bahwa dia adalah tuan rumah dan pasukan salib sedang berada di dalam wilayah kekuasaannya. Perdebatan dan pertentangan yang cukup sengit pun terjadi di tengah-tengah pasukan salib. Mereka tidak sudi tunduk kepada seorang kaisar ortodoks, apalagi sampai bersumpah setia kepadanya. Setelah melalui serangkaian perdebatan dan perselisihan itu, akhirnya mau tidak mau pasukan salib pun menyatakan sumpah setia kepada Kaisar Alexios. Orang yang pertama menyatakan sumpah setia itu adalah Godfrey de Bouillon yang diikuti oleh para komandan yang lain. Akhirnya mereka sadar bahwa di negeri yang asing itu mereka sangat membutuhkan bantuan dari Kaisar Bizantium itu. Dan mau tidak mau mereka harus menuruti kemauan sang kaisar. Hanya seorang saja komandan yang tidak mau tunduk. Siapa dia? Raymond keempat, bangsawan dari Toulouse. Prosesi pengambilan sumpah setia pun dilaksanakan dengan agak canggung. Dalam prosesi itu pun bahkan ada seorang kesatria yang bikin gara-gara dan cari ribut. Dalam suasana yang cukup khidmat itu, dia sengaja berjalan ke sana kemari di sekitar ruangan itu dan bahkan dengan songongnya dia duduk di atas kursi singgasana Kaisar Alexios. Orang itu baru berhenti ketika Baldwin membentak dan memarahinya. Iya, songong habis ya kan. Pada akhir April 1097, pasukan salib pun berangkat meninggalkan Konstantinopel. Kaisar Alexios menyeberangkan mereka melintasi Selat Bosporus dan mengutus sebuah pasukan Bizantium di bawah komando jenderal bernama Jenderal Tatikios untuk mendampingi pasukan salib. Kira-kira sebulan kemudian, tepatnya pada tanggal 6 Mei 1097, pasukan salib telah tiba di sekitar kota Nisea. Saat itu mereka bertemu pula dengan sisa-sisa pasukan Peter si Pertapa. Ketemu juga di Nisea ya. Kota pertama yang akan dikepung oleh pasukan salib adalah kota Nisea ini. Yang saat itu adalah ibu kota Kesultanan Turki Seljuk. Tepatnya pada tanggal 14 Mei 1097. Pengepungan Nisea dimulai. Kala itu Sultan Kilij Arslan sedang tidak ada. Ia sedang pergi ke pedalaman Anatolia. Sebenarnya ada satu kekeliruan yang dilakukan oleh Sultan Kilij Arslan, yaitu meremehkan pasukan salib. Karena pada serangan yang lalu beliau berhasil menghalau pasukan salib, beliau jadi tidak mempersiapkan pertahanan yang kuat untuk menghadapi serangan kali ini. Ketika mendapat kabar bahwa ibu kotanya terkepung, Sultan Kilij Arslan cepat-cepat membawa pasukannya pulang kembali. Sebab di Nisea, sang sultan meninggalkan anak istri dan keluarganya. Pertahanan kota Nisea memang cukup kuat. Kota itu dikelilingi tembok dan terletak di sekitar timur, di sebelah timur Danau Askania. Karenanya pasukan salib tidak bisa merebut kota ini dengan mudah. Semakin lama pasukan salib mengepung Nisea, kondisi perbekalan mereka semakin menipis. Persediaan makanan kian hari kian sedikit dan mereka terancam kelaparan. Selain itu, Sultan Kilij Arslan dan pasukannya yang telah kembali pun melakukan serangan-serangan untuk membubarkan pengepungan pasukan salib atas Nisea. Tercatat pertempuran terjadi pada tanggal 16, 20, dan 21 Mei 1097 antara pasukan Kilij Arslan dan pasukan salib. Pada perang tanggal 21 Mei, pasukan salib berhasil mengalahkan pasukan Kilij Arslan dan mau tak mau ia pun mengundurkan diri. Pengepungan atas Nisea pun berlanjut. Selama pengepungan Nisea, ternyata secara diam-diam Kaisar Alexios mengikuti pergerakan pasukan salib. Tanpa diketahui pasukan salib pula, Kaisar mengutus seorang jenderal yang bernama Jenderal Manuel Butomitz untuk masuk ke kota Nisea lewat jalan masuk dari Danau Askania dan bertemu dengan penguasa Turki Seljuk di sana. Saat itulah Manuel menuntut kota itu diserahkan kepada Bizantium
dan penguasa Turki Seljuk menyetujui dengan syarat segala harta benda dan nyawa mereka dilindungi. Dengan kata lain, kota itu tidak boleh dijarah. Manuel menyetujui syarat itu. Yang terjadi kemudian adalah keheranan di tengah-tengah pasukan salib. Mereka berjuang dan mengorbankan nyawa untuk merebut kota itu. Loh, tahu-tahu mereka mendapat kabar bahwa kota itu telah diserahkan kepada Kaisar Alexios. Mereka merasa bahwa Kaisar Alexios telah bermain di belakang mereka. Yang lebih menyakitkan bagi pasukan salib adalah bahwa mereka dilarang menjarah kota itu. Padahal mereka sangat menginginkan untuk menjarah kota itu. Terbayang di hadapan mereka seluruh harta kekayaan dan bahan makanan yang tersimpan di kota itu tidak bisa mereka jarah. Hal ini membangkitkan rasa kesal di hati mereka terhadap Kaisar Alexios. Tetapi pada akhirnya mereka mendapat pelipur lara juga. Kaisar Alexios memberikan sejumlah besar uang dan perbekalan untuk pasukan salib. Hanya saja semua itu kelihatannya tidak cukup memuaskan mereka. Pada tanggal 26 Juni 1097, pasukan salib mulai meninggalkan kota Nisea. Saat berangkat, mereka membagi pasukan menjadi dua bagian. Pasukan pertama yang jumlahnya lebih sedikit dipimpin Bohemond de Taranto berjalan duluan. Pasukan kedua yang berjumlah lebih banyak dipimpin Godfrey de Bouillon berjalan belakangan. Strategi ini ditempuh untuk memperlancar komando dan koordinasi. Pasukan Bohemond pun tiba di sebuah daerah bernama Dorileum. Tidak begitu jauh dari Nisea. Dikisahkan bahwa dalam perjalanan menuju Dorileum, Bohemond sudah mencium bahwa pasukan Turki Seljuk akan menghadangnya. Karena dia sempat melihat ada prajurit-prajurit Turki yang mengintai pergerakan pasukannya. Pada tanggal 30 Juni 1097, pasukan Bohemond membuat kemah di dekat reruntuhan kota Dorileum, yang pada zaman modern ini letaknya kira-kira di kawasan Eskişehir, Turki. Seharian itu tidak ada serangan apa-apa dari pasukan Turki Seljuk. Namun pada subuh tanggal 1 Juli 1097, pasukan Turki Seljuk melancarkan serangan mendadak pada pasukan Bohemond. Pada hari itu pecahlah Perang Dorileum. Sebelum semuanya menjadi lebih kacau, Bohemond cepat-cepat mengirim prajurit membawa pesan untuk mengabarkan serangan ini kepada pasukan salib bagian belakang yang dipimpin Godfrey. Pasukan Muslim di bawah komando Sultan Kilij Arslan berjuang habis-habisan, namun pasukan salib pun bertahan habis-habisan. Pertempuran terus berlanjut selama berjam-jam hingga menjelang tengah hari. Hampir bisa dipastikan pasukan Muslim akan meraih kemenangan karena pasukan salib sudah benar-benar terdesak di perkemahan mereka, namun mereka masih sanggup bertahan. Tetapi keadaan berbalik ketika pasukan bantuan menyerbu ke medan pertempuran. Para ksatria berkuda yang dipimpin Godfrey de Bouillon akhirnya tiba. Hal ini tentu saja menguatkan pasukan Bohemond yang semula hampir porak-poranda. Pasukan salib gabungan itu pun berhasil mengalahkan pasukan Turki Seljuk. Pada Perang Dorileum, pasukan Muslim kembali dikalahkan. Nah, ini dia. Setelah Perang Dorileum, pasukan salib terus berjalan ke timur hampir tanpa ada gangguan sama sekali. Mereka menaklukkan beberapa kota dan desa milik kaum muslimin dan terus bergerak menuju kota Antioquia. Nah, ini ya. Seru juga di sini nih ya. Pada bulan Oktober 1097 menjelang tiba di Antioquia, Baldwin de Bouillon bergerak ke kota Edessa karena mendapat undangan orang-orang Kristen Armenia di kota itu. Baldwin pun berangkat ke sana dan akhirnya menjadi penguasa di sana. Sementara itu pasukan salib terus bergerak ke Antioquia dan mereka berniat hendak merebut kota ini dari tangan kaum muslim karena posisi kota ini yang sangat penting. Namun ternyata tidak semudah itu untuk merebut Antioquia. Seperti Konstantinopel, Antioquia juga memiliki pertahanan yang kuat. Sekeliling kota itu dipagari tembok yang tebal dan tinggi. Sementara itu kondisi pasukan salib sudah sangat porak-poranda.
perbekalan mereka semakin menipis dan mereka terancam kelaparan. Ditambah lagi musim dingin yang sangat menggigit membuat nyali mereka makin ciut untuk melanjutkan perjalanan. Banyak dari mereka yang desersi dan melarikan diri lalu pulang kembali ke Eropa. Tetapi pada tanggal 21 Oktober 1097, mereka tetap saja mengepung kota Antioquia. Mereka sangat bernafsu merebut kota itu karena mereka tahu di dalamnya ada banyak bahan makanan. Berhari-hari lamanya pasukan salib mengepung Antioquia, tetapi mereka belum juga berhasil merebut kota itu. Tembok-tembok dan benteng-bentengnya terlalu kokoh dan mereka sama sekali tidak membawa senjata pengepung seperti ketapel atau alat pendobrak lainnya. Pengepungan ini berlangsung sangat lama, bulan demi bulan berlalu tanpa ada titik terang. Sementara itu bencana kelaparan sudah membayang di tengah-tengah pasukan salib. Terpaksa mereka harus memakan bangkai keledai atau kuda. Mereka juga terpaksa minum darah dan air kencing untuk membebaskan diri dari kehausan. Banyak prajurit yang mati karena wabah dan kelaparan. Pada bulan Januari 1098, Peter si Pertapa yang pada akhirnya bergabung dengan pasukan salib ini dan William de Carpenter kabur dari medan perang karena tidak tahan dengan keadaan yang mengerikan itu. Tetapi tindakan ini ketahuan dan mereka dipaksa kembali ke medan tempur. Ketahuan ya mau kabur. Dipaksa balik lagi ya kan. Kondisi yang sudah parah ini semakin diperparah dengan kabar akan segera datangnya pasukan muslim yang dipimpin oleh seorang amir bernama Kerboga, amir dari Mosul. Pada akhir Mei 1098, pasukan Kerboga sudah mulai mendekati Antioquia. Sementara itu, fenomena melarikan diri dari medan perang masih saja terjadi. Kali ini pada tanggal 2 Juni 1098, seorang komandan yang sangat penting bagi pasukan salib bernama Stephen de Blois kabur dari medan perang. Sebenarnya si Stephen ini ikut perang dengan setengah hati. Dia tidak mau ikut perang. Tetapi istrinya memaksa. Dan mungkin karena dia termasuk dalam komunitas suami takut istri, akhirnya dia ikut juga. Setelah kepergian Stephen, secercah titik terang mulai datang. Pada tanggal 3 Juni 1098, Bohemond menyampaikan kepada para komandan pasukan salib yang lain bahwa dia punya kontak orang dalam yang siap memberikan bantuan untuk membukakan gerbang kota bagi pasukan salib. Tapi syaratnya kalau nanti Antioquia berhasil direbut, kota itu harus diserahkan kepada Bohemond. Sebab dia ingin menguasai kota itu untuk dirinya sendiri. Begitu akhirnya ya. Demi harta, kekuasaan, dan jabatan ya. Para komandan pasukan salib itu menolak mentah-mentah sebab mereka sudah mengangkat sumpah kepada Kaisar Alexios bahwa semua wilayah yang berhasil direbut dari Turki Seljuk harus dikembalikan kepadanya. Kalau begini berarti Bohemond hendak mengingkari janji. Bohemond tetap tidak peduli. Dia ingin menguasai kota itu untuk dirinya sendiri. Perselisihan tajam pun terjadi. Akhirnya mau tak mau para komandan yang lain pun menyetujui apa yang dikehendaki Bohemond. Karena mereka khawatir dengan gentingnya kondisi pasukan salib. Antioquia harus segera ditaklukkan. Akhirnya pada malam itu Bohemond kembali mengontak orang dalam itu. Sejarah mencatat bahwa orang dalam ini adalah seorang muslim bernama Firuz. Pengkhianat ya. Dia adalah seorang perwira penjaga benteng khususnya di salah satu menara kota Antioquia yang bernama Menara Dua Saudara Perempuan atau Tower of Two Sisters. Gubernur Turki Seljuk untuk Antioquia bernama Yagisian. Dan katanya si virus ini merasa sakit hati karena cuma dikasih pangkat sebagai penjaga tower ya kan. Lah
Masih untung dapat pekerjaan menjaga tower, ya kan? Daripada nggak punya pekerjaan sama sekali begitu. Ketika Bohemond mengiming-imingi virus dengan jabatan dan uang, si pengkhianat ini mau saja. Apa yang persisnya terjadi hanya Allah yang tahu ya. Pada malam itu diam-diam virus menurunkan sebuah tangga tali dari atas tembok. Sebanyak 60 orang dari pasukan salib memanjat tembok dan berhasil masuk ke dalam kota. Mereka pun bergegas melumpuhkan penjaga gerbang dan membukakan gerbang kota Antioquia dari dalam. Virus sendiri mungkin tidak pernah menyangka apa yang akan terjadi setelah itu. Dari gerbang sebelah utara kota, pasukan salib mengalir masuk bagai air bah. Mereka membawa kekacauan dan pembantaian. Kira-kira 10.000 orang penduduk Antioquia, baik yang Nasrani maupun yang Muslim, tewas dibantai pasukan salib malam itu. Bukan hanya yang Muslim, tapi juga yang sesama Nasrani tewas dibunuh oleh pasukan salib. Sanak keluarga virus pun tidak luput dari pembantaian dan dia telah termakan pengkhianatannya sendiri. Malam itu seolah telah berubah menjadi pesta penjarahan dan pembantaian di Antioquia. Sebenarnya walaupun kota Antioquia dikuasai oleh penguasa Muslim dari Turki Seljuk, mayoritas penduduk kota itu adalah orang Kristen. Tetapi kenyataan ini tidak membuat pasukan salib menahan diri dari melakukan pembantaian terhadap penduduk kota itu. Hal ini memperlihatkan bahwa perang salib bukan hanya diarahkan kepada Islam, tetapi juga kepada siapa saja yang memiliki keyakinan yang berbeda dengan orang-orang Latin yang berpusat di Vatikan. Tercatat dalam sejarah bahwa pasukan salib juga melakukan pembantaian besar-besaran terhadap kaum Yahudi, melakukan penjarahan terhadap kota Konstantinopel, melakukan pemusnahan terhadap orang Nasrani dari aliran yang berbeda di Albigensia, dan lain-lain. Pasukan salib berhasil merebut kota Antioquia. Gubernur Turki Seljuk untuk kota itu, Yagisian, berhasil melarikan diri. Tetapi pada akhirnya dia tertangkap dan dieksekusi. Yang terjadi pada jam-jam berikutnya adalah pembantaian dan penjarahan. 2 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 5 Juni 1098, pasukan Muslim yang dipimpin oleh Kerboga, pemimpin dari Mosul, tiba di luar dinding kota Antioquia. Sekarang keadaan jadi berbalik. Semula pasukan salib yang mengepung kota itu, sekarang merekalah yang terkepung dan terjebak di sana. Nah, ini ya. Pada tanggal 7 Juni 1098, Kerboga memimpin pasukannya menyerang Antioquia. Sementara pasukan salib mati-matian bertahan di dalam kota. Sayangnya karena sistem pertahanan kota yang sangat kuat, Kerboga dan pasukan Muslim belum berhasil merebut kota itu. Pasukan Muslim pun mengepung Antioquia dan memutus jalur suplai makanan dan minuman menuju kota. Lama-kelamaan persediaan logistik di dalam kota pasti akan habis. Dan mau tidak mau pasukan salib pasti akan keluar. Itulah strateginya. Benar saja, pasukan salib mengalami nasib seperti beberapa hari lalu, yaitu kelaparan dan kehausan. Tembok-tembok kota memang berhasil melindungi mereka dari serangan pasukan Kerboga. Namun maut masih tetap mengintai karena pasukan logistik semakin menipis. Hari-hari pun berlalu dalam ketidakpastian bagi pasukan salib. Keadaan seakan sama saja bagi mereka, baik di dalam benteng maupun di luar benteng. Tiba-tiba pada tanggal 10 Juni 1098, seorang pendeta biasa bernama Peter Bartholomeus berseru kepada orang-orang bahwa dia telah bermimpi bertemu dengan Saint Andrew. Siapa itu Saint Andrew? Ia adalah salah satu murid Yesus Kristus yang telah mengorbankan nyawa untuk agama dengan wafat karena disalib. Dalam penglihatannya itu, Peter Bartholomeus bertemu dengan Saint Andrew dan orang suci ini memberitahu bahwa tombak yang dahulu pernah menusuk Yesus Kristus ketika disalib ada di Antioquia. Saint Andrew pun menunjukkan lokasinya. Tombak itu dikenal dalam sejarah sebagai tombak takdir atau Spear of Destiny. Ya, namanya asik sekali ya.
atau tombak Longinus. Dipercaya bahwa ketika Yesus Kristus disalib, perutnya ditusuk dengan tombak itu oleh seorang prajurit Romawi bernama Longinus. Dengan demikian, tombak ini adalah sebuah relik atau benda suci yang dipercaya memiliki semacam kekuatan spiritual tertentu. Mata tombak ini sekarang tersimpan di Imperial Treasury Istana Hofburg, Austria. Pada awalnya tidak ada yang peduli dengan apa yang diungkapkan Peter Bartholomeus. Namun pada tanggal 14 Juni 1098, pasukan salib menyaksikan ada sebuah meteor yang jatuh dari langit dan mendarat di tengah-tengah perkemahan musuh. Dan mereka memandang hal itu sebagai pertanda baik. Keesokan harinya, tanggal 15 Juni, Peter Bartholomeus kembali mengungkapkan tentang mimpinya itu kepada orang-orang dan meminta untuk diadakan penggalian di Katedral Saint Peter yang ada di Antioquia. Dia menunjuk suatu tempat yang juga ditunjukkan Saint Andrew dalam mimpinya. Setelah beberapa saat menggali, mereka tidak menemukan apapun lah. Nggak ada apa-apa. Orang-orang mulai kesal sebab mereka dirundung lapar dan haus. Mereka mulai mempertanyakan apakah Peter Bartholomeus mempermainkan mereka. Akhirnya Peter turun sendiri ke dalam lubang itu dan menggali dengan tangannya sendiri. Baru saat itulah tangannya menyentuh sesuatu yang keras di balik gundukan-gundukan tanah. Ketika dia mengambilnya, ternyata itu adalah sebuah mata tombak yang telah usang. Dia yakin itulah tombak takdir seperti yang ditunjukkan Saint Andrew dalam mimpinya. Pasukan salib pun tenggelam dalam euforia karena ditemukannya benda suci itu. Semangat mereka yang semula kandas kini kembali membara. Dengan hadirnya tombak takdir di tengah-tengah mereka, kemenangan pasti akan mereka raih di hadapan musuh sekuat apapun. Mereka pun melakukan persiapan untuk melancarkan serangan pamungkas. Pada hari Senin tanggal 28 Juni 1098, pasukan salib keluar dari gerbang kota Antioquia menerjang langsung kepada pasukan muslim. Walaupun keadaan mereka sangat memprihatinkan, bisa dikatakan bahwa saat itu modal mereka hanyalah keyakinan dan semangat saja. Raymond de Augilers berbaris paling depan dengan mengacungkan tombak takdir tinggi-tinggi. Pertempuran sengit pun terjadi. Pasukan salib bertempur habis-habisan dan dalam keadaan yang sangat memprihatinkan itu, mereka menang. Mereka berhasil memukul mundur pasukan muslim. Jika kita telusuri lebih dalam, sebagai muslim kita harus menyadari bahwa ketika pasukan muslim mengalami kekalahan, itu bukan karena pasukan musuh sedemikian hebat dan kuat. Tidak demikian. Tapi sebenarnya karena kitalah yang lemah. Pada saat itu terjadi perpecahan di tengah-tengah pasukan muslim. Perselisihan terjadi di antara para komandan pasukan muslim. Komandan pasukan dari Damaskus yang bernama Dukok memisahkan diri sehingga kekuatan tempur pasukan muslim jadi menurun. Itulah salah satu sebab besar yang mengantarkan pasukan muslim pada kekalahan. Jadi bukan karena tombak takdir sedemikian saktinya lalu membuat pasukan salib jadi mendapatkan kemenangan. Bukan karena itu, tetapi karena kitalah yang lemah sebab terpecah belah. Nah, begitu ya. Nah, setelah pertempuran di Antioquia, pasukan salib meneguhkan kedudukannya di kota itu. Sebagaimana perjanjian sebelumnya, Bohemond dinobatkan sebagai pangeran penguasa Antioquia. Sementara komandan pasukan salib lainnya merasa tidak enak pada Kaisar Alexios. Pada tanggal 1 Agustus 1098 terjadilah sebuah bencana besar pada pasukan salib. Uskup Ademar Lepui wafat karena sakit, kemungkinan tipes. Selama ini Uskup Ademarlah yang selalu menjadi penyemangat dan penguat bagi pasukan salib di masa-masa sulit. Dia pula lah yang selalu menjadi perekat persatuan di tengah-tengah para bangsawan yang seringkali berselisih. Wafatnya Uskup Ademar benar-benar menjadi pukulan hebat bagi pasukan salib. Sepanjang bulan menuju akhir tahun 1098, pasukan salib tetap berada di Antioquia. Sepanjang sisa tahun itu, tidak ada lagi pasukan muslim yang datang untuk berjihad mengusir pasukan salib dari Antioquia.
Kebanyakan pemimpin Muslim saat itu lebih sibuk mempertahankan kedudukannya dan lebih sering berselisih di antara mereka sendiri. Sangat memprihatinkan. Ya, mirip seperti sekarang. Mirip seperti Zionis Israel ketika menyerang kaum muslimin saudara-saudara kita di Palestina. Kebanyakan pemimpin kaum muslimin malah memikirkan kedudukannya sendiri dan memikirkan harta serta tahtanya, ya. Lalu hanya berpuas diri dengan mengecam dan mengirimkan kain kafan, ya. Subhanallah bihamdihi, ya. Pada awal tahun 1099, pasukan salib kembali mengonsolidasikan kekuatan mereka. Sebab masih ada tujuan besar yang harus mereka raih, yaitu merebut Palestina dari tangan kaum muslim. Komando sentral kali ini berada di tangan Raymond keempat de Toulouse dan Godfrey de Bouillon. Tanggal 13 Januari 1099, Raymond keempat memimpin pasukan salib berangkat ke arah selatan menuju Yerusalem. Pasukannya digabungkan dengan pasukan Tancred dan pasukan Robert Curthose, penguasa Normandia, sebab kedua orang ini bersedia menjadi bawahan Raymond. Raymond sendiri menempuh perjalanan itu dengan cara nyeker alias tidak pakai sendal dan berpakaian sederhana seperti seorang peziarah. Sementara itu pada bulan Februari, pasukan Godfrey de Bouillon dan Robert de Flanders berangkat menuju Yerusalem dari Latakia. Mereka berangkat secara terpisah karena Godfrey dan Robert Flanders tidak mau jadi bawahan Raymond. Bohemond de Taranto sendiri tidak mau ikut ke Yerusalem karena dia kan sudah punya wilayah kekuasaan sendiri di Antioquia. Pasukan salib menyusuri pesisir Laut Mediterania, terus bergerak ke selatan menuju Yerusalem. Perselisihan tentang keaslian tombak takdir pun terjadi. Ini di sininya. Ternyata banyak kalangan di pasukan salib yang meyakini bahwa tombak takdir itu palsu dan Peter Bartholomeus cuma mengarang cerita. Jadi sebenarnya tombak takdir itu nggak tahu tombak random punya siapa gitu. Pada tanggal 20 April 1099, seorang pendeta bernama Arnulf de Coques menantang Peter Bartholomeus untuk menjalani cobaan api. Kalau memang dia benar-benar jujur bahwa tombak yang dia temukan itu asli. Aslinya pakai shot ya. Asli, ya. Yeah. Jadi apaan itu cobaan api ya atau the trial of fire ya. Jadi cobaan api ini mungkin seperti mubahalah kalau dalam Islam untuk membuktikan siapa yang jujur dan siapa yang berdusta. Orang Kristen abad pertengahan meyakini untuk menguji seseorang apakah jujur atau berbohong, maka dia akan disuruh berjalan di atas kobaran api. Kalau orang itu jujur, maka api tidak akan bisa membakarnya. Tapi kalau dia berbohong, maka otomatis api akan melahapnya. Wah, ngeri juga ya kan? Karena Peter Bartholomeus sangat yakin dengan kebenaran mimpinya dan sangat yakin bahwa tombak takdir itu ori, tanpa ragu dia menerima tantangan itu. Dengan disaksikan semua orang, dia melangkah di atas kobaran api. Lalu apa yang terjadi? Ya api itu membakar tubuhnya. Dia pun tewas karena luka bakar itu ya. Berarti ternyata tombak takdir itu KW kan. Nah, orang-orang pun jadi tersadar bahwa tombak itu adalah tombak random yang entah milik siapa. Kepemimpinan Raymond pun menjadi agak goyah di tengah-tengah pasukan salib karena dia yang paling kekeh meyakini bahwa tombak itu asli. Pada bulan Mei 1099, pasukan Raymond mengepung sebuah kota bernama Arco dalam upayanya merebut kota Tripoli. Dia pengen juga dong punya wilayah kekuasaan sendiri seperti Bohemond. Namun pengepungan ini mandek dan pada tanggal 13 Mei pasukan salib meninggalkan kota ini begitu saja lalu melanjutkan perjalanan. Ketika pasukan salib tiba di kota Tripoli, gubernurnya yang bernama Jalal Muluk Abul Hasan malah menyediakan kuda bagi pasukan salib. Bahkan dituturkan pula bahwa Jalal bersedia murtad dan masuk Kristen kalau pasukan salib berhasil merebut
tanah suci Palestina. Ampun ini luar biasa ya kan. Jalal Muluk Abul Hasan. Aduh, namanya aja bagus ya kan. Tapi dia berjanji akan murtad kalau pasukan salib berhasil merebut Palestina. Palestina ketika itu berada di bawah kekuasaan dinasti Fatimiyah yang beraliran Syiah Ismailiyah dan berpusat di Mesir. Gubernurnya bernama Iftikhar Daulah. Dan ketika dia mengetahui bahwa pasukan salib sedang bergerak menuju Yerusalem, dia cepat-cepat mengirimkan utusan untuk berunding untuk menahan pasukan salib supaya jangan sampai tiba di Palestina. Tetapi semua tawaran ditolak dan mereka kekeh hendak merebut kota suci itu. Iftikhar Daulah sadar bahwa pasukan salib tidak bisa dibujuk lagi sehingga dia mengeluarkan orang-orang Nasrani dari kota suci itu supaya tidak ada yang berkhianat lalu membukakan pintu bagi pasukan salib. Dia juga meracuni sumur-sumur yang ada di sekitar tembok kota Yerusalem, menebang pepohonan supaya tidak bisa digunakan membuat senjata, dan mempersiapkan pertahanan semampunya. Pada tanggal 19 Mei, pasukan salib melewati Beirut. Tanggal 23 Mei, tiba di Tire. Dan pada tanggal 3 Juni, mereka berhasil tiba di kota Ramallah yang telah ditinggalkan oleh penghuninya. Pada tanggal 7 Juni 1099 setelah bertahun-tahun menempuh berbagai mara bahaya, pasukan salib tiba di Palestina. Pasukan salib menatap pasukan salib menatap Palestina dengan pandangan terharu dan linangan air mata. Mereka semua tenggelam dalam keharuan karena akhirnya mereka tiba juga di tempat paling suci dalam agama mereka. Mereka telah tiba di sebuah kota yang dahulu pernah ditapaki oleh Yesus Kristus. Dan pada hari itu mereka berniat untuk membersihkannya dari segala kotoran. Tanpa menunggu waktu lama, pasukan salib segera mengepung Palestina. Ya, mengepung Yerusalem. Hal ini pun ternyata tidak mudah. Karena kota itu, seperti kota-kota besar pada masa itu, dikelilingi oleh tembok tinggi dan tebal. Selain itu, jumlah pasukan salib yang sudah berkurang drastis karena pertempuran, desersi, kelaparan, wabah, dan malapetaka lainnya, membuat tidak seluruh wilayah pinggiran kota Yerusalem bisa tertutupi oleh pasukan salib. Jumlah pasukan yang awalnya mencapai angka puluhan ribu orang, kini kira-kira tinggal 15.000 orang saja. Benar-benar hancur-hancuran. Cuma 15.000 orang saja kawan sekalian. Jumlah pasukan salib yang mengepung tanah suci Palestina ketika itu. Nggak seberapa kalau dibandingkan dengan keseluruhan jumlah kaum muslimin yang mengelilingi kota suci itu. Ya, yang ada di Suriah, yang ada di Damaskus, yang ada di Yaman, yang ada di berbagai wilayah di sekitar negeri Syam ketika itu, kaum musliminnya banyak sekali, lebih dari 15.000 prajurit, tetapi mereka tidak berdaya menghentikan 15.000 orang itu menjarah ya kiblat pertama kaum muslimin tersebut ya. Luar biasa. Semua terjadi karena apa? Karena terpecah belah ini dia. Raymond memposisikan pasukannya di sekitar Bukit Zion, tepatnya di kawasan selatan kota Yerusalem. Sementara itu, Godfrey de Bouillon dan beberapa komandan pasukan salib seperti Robert Curtis dan Tancred de Hauteville mengepung kota itu di sebelah utara di antara menara segi empat, Quadrangular Tower, dan gerbang Damaskus atau Damaskus Gate. Pada tanggal 13 Juni 1099, pasukan salib memulai serangan pertamanya atas kota Yerusalem yang kokoh itu. Namun serangan itu belum bisa menggoyang pertahanan kota karena mereka tidak memiliki alat perang dan senjata pengepung yang memadai. Alat perang aja nggak punya, senjata pengepung aja nggak punya. Ya, sebenarnya sangat lemah sekali pasukan salib ketika itu. Tetapi kaum muslimin tidak sanggup untuk menghentikan mereka. Ya. Tangga kayu untuk mendaki tembok saja mereka cuma punya satu buah. Jelas saja serangan pada hari pertama itu tidaklah efektif. Mereka pun tidak bisa membuat senjata pendobrak apapun. Senjata pendobrak ataupun tangga karena pepohonan di sekitar kota itu sudah dibabat sebelumnya oleh pasukan bertahan.
Sumur-sumur yang ada di luar tembok kota pun sudah diracuni semuanya sehingga airnya tidak bisa diminum. Tetapi pasukan salib tetap semangat dalam menggerakkan serangan pada hari itu. Tancred dan pasukannya menjadi ujung tombak serangan dari sebelah utara kota, yang karena saking gigihnya hampir saja dia berhasil menembus tembok kota. Mereka berhasil menyandarkan tangga di tembok kota dan naik ke sana. Tetapi orang pertama yang berhasil meletakkan tangannya di atas puncak tembok kota langsung ditebas sampai putus oleh pasukan bertahan. Pada titik ini sebenarnya kondisi pasukan salib ini sudah sangat lemah. Jumlah mereka berkurang drastis, pasokan air dan makanan pun sangat sedikit. Selain itu, peluang datangnya bantuan bagi mereka dalam waktu dekat pun sangat kecil karena jarak mereka dengan kota yang sebelumnya sudah mereka kuasai, yaitu Antioquia dan Edessa, jauh sekali. Sayangnya, kembali kaum muslimin tidak bisa memanfaatkan keadaan ini karena mereka sendiri terpecah belah. Beberapa waktu kemudian, pasukan salib menghentikan serangannya karena dirasa tidak ada guna. Cuma menambah tumpukan mayat-mayat saja. Sementara Yerusalem masih tetap kokoh bertahan. Namun pengepungan tetap mereka gelar. Musim panas di Tanah Suci yang menyengat pun memanggang mereka, yang sekarang menjadi momok adalah kelaparan dan kehausan. Karena sumur-sumur sudah diracuni, mereka pun mencari air kemana-mana. Yang berhasil mereka bawa pun tak seberapa. Seorang saksi mata menuturkan bahwa ada orang-orang yang tewas karena terpaksa minum air bercampur lumpur dari rawa-rawa yang ternyata di dalamnya ada lintahnya. Ya, makan lintah ya kan. Kondisi itu tetap bertahan seperti itu hingga datanglah tanggal 17 Juni 1099. Sebuah keberuntungan besar datang di tengah-tengah pasukan salib. Ketika mereka mendapat informasi tibanya sebuah armada dari Genoa berkekuatan 6 kapal mendarat di pelabuhan Java. Sebuah pelabuhan di pesisir laut Mediterania yang jaraknya paling dekat dengan Yerusalem. Ya, Java itu namanya dulu, sekarang itu sudah dikuasai oleh Zionis Israel dan mereka ubah menjadi Tel Aviv. Ya, jadi sekarang itu kota Tel Aviv itu dulunya Java ya. Armada itu membawa berbagai hal yang dibutuhkan pasukan salib. Bahan makanan, minuman, dan yang tak kalah penting, gelondongan kayu untuk membuat senjata pengepung. Hingga titik itu, pasukan salib benar-benar merasa beruntung. Ya, mujur banget gitu. Pasukan salib menghabiskan 3 pekan berikutnya dengan bekerja membangun senjata dan mesin-mesin pengepung. Dengan bahan-bahan yang sudah tersedia, mereka bekerja tanpa henti membangun alat pendobrak, pelontar batu, dan menara-menara untuk melintasi tembok benteng. Pasukan bertahan menyaksikan semua ini dalam kengerian. Mereka pun mempersiapkan alat-alat pelontar mereka sendiri. Nah, pada awal Juli 1099, pasukan salib mendengar kabar bahwa pasukan dari Mesir sedang digalang untuk membubarkan pengepungan atas Yerusalem. Karenanya mereka jadi semakin bergegas untuk menyelesaikan pekerjaan mereka membuat alat-alat pengepungan. Mereka harus cepat-cepat merebut kota suci itu dan berlindung di dalamnya kalau tidak ingin dikalahkan dengan mudah oleh pasukan baru tersebut. Pada momen yang amat kritis ini, penampakan-penampakan ajaib kembali terjadi. Kali ini dialami oleh seorang pendeta dari Provencal bernama Peter Desiderius. Dia berkata bahwa ada orang suci yang menyampaikan padanya bahwa kota Yerusalem akan berhasil ditaklukkan kalau pasukan salib melakukan puasa penyucian jiwa selama 3 hari. Pasukan salib pun melakukan berbagai ritual ibadah. Mereka mendengarkan khotbah, melakukan misa, dan mengadakan prosesi mengelilingi kota Yerusalem dengan bertelanjang kaki. Ketika pada pekan kedua Juli 1099 semua pembangunan alat-alat perang itu selesai, mereka telah siap melancarkan serangan. Serangan besar-besaran pasukan salib dilancarkan pada pagi hari, tanggal 14 Juli 1099. Pasukan yang dipimpin Godfrey di sebelah utara kota dan pasukan yang dipimpin Raymond di selatan kota membuka serangan secara mendadak. Dengan adanya berbagai alat perang baru, serangan pasukan salib terbukti sangat efektif. Terlebih lagi, serangan pasukan Godfrey di sebelah utara kota mengalami kemajuan pesat.
Mereka membangun sebuah menara setinggi 18 meter untuk melintasi tembok kota. Menara itu ternyata bisa dibongkar pasang dengan cepat dan bisa dipindahkan di sepanjang tembok sebelah utara dengan cepat pula. Hal ini sangat membuat pasukan bertahan kewalahan. Alat-alat pendobrak pun terbukti sangat efektif untuk menjebol tembok kota. Pada petang hari itu, pasukan Godfrey sudah berhasil menembus garis pertahanan terluar kota. Berbeda dengan pasukan Godfrey, pasukan Raymond di selatan kota tidak mendapat kemajuan pesat. Iftikhar Daulah, gubernur kota Yerusalem, meyakini bahwa serangan utama akan datang dari selatan, dari pasukan Raymond. Makanya dia memposisikan kekuatan artilerinya di selatan kota. Pada front ini terjadi pertempuran artileri yang dahsyat. Pasukan salib dan pasukan bertahan saling berbalas lontaran-lontaran batu dengan senjata-senjata pelontar. Dalam khazanah Islam dikenal sebagai manjanik atau trebucek. Karena sengitnya perlawanan di front selatan dari pasukan bertahan, pasukan Raymond tidak berhasil mendekati tembok hingga petang hari. Setelah istirahat ala kadarnya, pertempuran pun dimulai kembali pada malamnya, baik di sebelah utara maupun selatan kota. Pasukan penyerang maupun pasukan bertahan saling berbalas serangan panah dan lontaran batu. Hampir sepanjang malam sehingga keesokan harinya tanggal 15 Juli 1099, pertempuran sengit terus berkecamuk. Kedua belah pihak sama-sama keras kepala dengan keinginannya masing-masing. Dalam 2 hari itu, kota suci dibombardir oleh pasukan salib. Pasukan Raymond di selatan kota tetap belum berhasil mendekati tembok kota. Malah lontaran-lontaran batu dari pasukan bertahan berhasil merontokkan alat-alat perang milik Raymond. Pasukannya pun lari tunggang langgang hingga Bukit Zion. Namun Raymond kembali menyeru pasukannya untuk melanjutkan pengepungan. Namun segigih apapun pasukan bertahan mempertahankan posisinya, nasib kota suci Yerusalem telah ditetapkan. Serangan dari utara dan selatan kota benar-benar membuat pasukan bertahan kewalahan dan mereka hampir tak sanggup lagi menghadapinya. Saking ganasnya pertempuran itu, hampir-hampir Godfrey sendiri menyaksikan prajurit yang berdiri di sebelahnya dihantam lontaran batu dan kepalanya pecah seketika. Menjelang tengah hari, pasukan salib di sebelah utara kota terus merangsak maju dengan segala alat perang mereka. Sementara pasukan salib di selatan kota semakin melempem karena menghadapi lontaran batu anak panah yang sengit dari dalam kota. Ludolf de Tournai tercatat sebagai orang pertama yang menjejakkan kakinya di atas tembok kota Yerusalem siang itu. Itulah yang menandai berhasilnya pasukan salib menundukkan tembok kota Yerusalem dari sebelah utara pada siang hari tanggal 15 Juli 1099. Pasukan bertahan sudah tidak sanggup lagi membendung gerak laju pasukan salib yang telah ramai berjajar di atas tembok-tembok kota. Mereka pun mengalir masuk dengan deras ke dalam kota. Pasukan bertahan mulai melarikan diri. Mereka pernah mendengar reputasi pasukan salib yang kejam dan tak kenal belas kasihan. Karenanya mereka berusaha menyelamatkan diri mereka sendiri-sendiri. Di bagian selatan kota, pasukan salib yang masih tertahan mulai mendengar kabar bahwa rekan-rekan mereka di utara sudah berhasil menembus tembok kota. Semangat mulai berkobar lagi di dalam diri mereka. Serangan pun kembali dilancarkan, sementara tidak seperti tadi, pasukan bertahan di selatan kota sudah mulai kocar-kacir. Pada akhirnya, pasukan salib di selatan pun merangsak masuk ke dalam kota. Nasib malang Palestina telah ditetapkan. Tangis bahagia dan jerit euforia segera membahana di tengah-tengah pasukan salib yang telah menjejak kota Yerusalem. Bayangkan saja, berangkat dari Eropa tahun 1096, baru tiba di kota suci tahun 1099. Pasukan salib menghabiskan kira-kira 3 tahun perjalanan hingga tiba di tempat tujuan mereka. Perjalanan yang ditempuh pun bukanlah perjalanan yang indah bertabur bunga, melainkan perjalanan mengerikan yang taruhannya nyawa. Ribuan orang harus mati saat menempuhinya. Karena itulah apa yang terjadi siang itu adalah pertunjukan kebiadaban tiada terperi. Pasukan salib melakukan pembantaian besar-besaran terhadap siapa saja yang bernyawa di kota suci itu.
Orang-orang Muslim dipenggal di jalan-jalan kota, begitu juga kaum Yahudi. Sisanya harus menanggung penderitaan lebih lama karena disiksa terlebih dahulu lalu dilemparkan ke dalam kobaran api. Catatan-catatan dari para saksi mata pun mengungkapkan bahwa kota Yerusalem banjir darah. Potongan-potongan kepala, tangan, dan kaki berserakan di jalan-jalan. Mayat-mayat menggunung dan bau anyir darah menggelenyar di mana-mana. Apa yang paling mengerikan mungkin adalah yang diungkapkan oleh Raymond de Aguilars. Dia menyatakan bahwa darah menggenang sampai setinggi lutut dan pelana kuda. Karen Armstrong memperkirakan ada 40.000 muslim yang dibantai dalam 2 hari tanggal 15 dan 16 Juli 1099. Setelah gejolak pembantaian itu mereda, pada tanggal 17 Juli 1099, dibentuklah sebuah dewan untuk memilih siapa yang tepat sebagai Raja Yerusalem. Dewan itu pun memilih Godfrey de Bouillon. Hanya saja dia menolak mendapat gelar raja dan tidak mau disematkan mahkota di kepalanya. Dia tidak mau dimahkotai dengan mahkota emas di tempat di mana Yesus Kristus dimahkotai mahkota duri, katanya begitu. Pada tanggal 22 Juli 1099, Godfrey de Bouillon dinobatkan sebagai pemimpin Kingdom of Jerusalem, sebuah negara yang dibangun pasukan salib setelah mereka menaklukkan kota itu. Godfrey digelari pelindung gereja Holy Sepulchre atau Advocatus Sancti Sepulchri. Dengan demikian, berakhirlah perang salib pertama yang direbutnya. Dengan demikian berakhirlah perang salib pertama dengan direbutnya Palestina oleh pasukan salib setelah berada di bawah kekuasaan Islam kira-kira 450 tahun. Sebagian pasukan salib pulang kembali ke Eropa dan sisanya tinggal beberapa ribu saja menetap di Palestina. Walaupun begitu, kaum muslimin tetap belum sanggup merebut kembali kota suci itu karena mereka masih tenggelam dalam keterpecah belahan. Namun bukan berarti pasukan muslim tinggal diam. Akan ada banyak sekali perjuangan yang dilakukan oleh kaum muslimin yang melintasi waktu, melintasi zaman dari generasi ke generasi untuk merebut kembali kiblat pertama kaum muslimin tersebut dari penjajahan. Mudah-mudahan kita mendapatkan kekuatan ya, dan berbagai hal yang diperlukan untuk bisa merebut kembali tanah suci Palestina dari tangan kaum kafir, dari tangan penjajah. Karena sekalian, demikian yang bisa saya bagi story kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin untuk membela kiblat pertamanya, membela tanah suci Palestina, sekaligus untuk membela kota tempat Rasulullah Muhammad SAW di Isra dan di Mi'rajkan. Amin ya Allah rabbal alamin. Demikian bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.